Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Aprianto di channel Kampung Ilmu. Baik Bapak Ibu, kita hari ini akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi soal pretest maupun UPPPG dalam jabatan. Nah, khusus hari ini kita akan membahas tentang statistika ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kita bahas, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, tanpa basa-basi yang terlalu panjang, langsung aja kita ke soalnya. Soal pertama, rata-rata nilai ujian matematika siswa kelas 12 itu adalah 70,5, sedangkan simpangan bakunya itu adalah 1,5. Jika Ririn adalah salah satu siswa kelas tersebut dan nilai ulangan matematikanya itu adalah 80, gitu ya, maka angka baku nilai ujian matematika Ririn adalah. Nah, Bapak Ibu, angka baku itu sering kita menyebutnya Z-score gitu ya. Nah, Z-score itu kita tahu kan rumusnya Bapak Ibu ya. Itu XI dikurangi dengan X barnya kan gitu ya. Dibagi oleh simpangan bakunya. Nah, Bapak Ibu yang lupa, ini perlu di bold. Oke. Dari rumus ini kan gitu ya, kita bisa langsung substitusi aja karena semua nilainya sih sudah diketahui gitu ya. Nah, XI-nya itu adalah 80 kan gitu ya. Kurangi 70,5 dibagi oleh 1,5 gitu. Nah, 80 kurangi 70,5 kita tahu ini adalah 9,5 dibagi 1,5 kita peroleh ini nilainya adalah 6,333 dan seterusnya. Nah, si ini tuh kita ambil dua angka di belakang koma sehingga jawabannya adalah si alfa yaitu 6,33. Nah, Bapak Ibu, cukup gampang soal nomor satu. Eh, Insya Allah ini akan menjadi soal bonus nanti, Bapak Ibu, dalam menjawab soal-soal pretest maupun di UPPPG. Semoga soal ini keluar ya, at least bentuknya serupa. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya. Jika diketahui median dari data berikut adalah 29,5, nilai K-nya berapa? Nah, Bapak Ibu, kita tahu bahwa rumus median itu gitu ya, rumus median data berkelompok itu adalah tepi bawah dari kelas mediannya itu ditambah dengan letak kelasnya. Letak kelas itu kan kita bisa dapatkan dari n ya n per 2 gitu ya. N per 2 dikurangi dengan eh, frekuensi kumulatif sebelum kelas. FK sebelum kelas gitu saja ya. Dibagi oleh eh, frekuensi kelas median. Ini dikali dengan panjang kelas atau interval kelas dikali I gitu ya. Nah, kan ini rumusnya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berarti kita artinya kita butuh si frekuensi kumulatif itu gitu ya. Frekuensi kumulatif itu adalah 6 plus K, kemudian tambah 4, 10 plus K, ditambah 10 menjadi 20 plus K. Jadi N-nya itu adalah 20 plus K. Jadi N-nya sama dengan 20 plus K. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat eh, tabelnya gitu, kemudian kita bandingkan dengan median di soal yang diketahui, maka kelas apa namanya letak mediannya itu ada di data yang sekitaran 21 sampai 30 kan ya. Jadi kelasnya itu, kelas mediannya itu kira-kira letaknya di sini. Nah, untuk mencari nilai K, tinggal kita substitusi. Mediannya kan 29,5 kan gitu ya. Kemudian tepi bawah dari kelas mediannya adalah 20,5 ditambah dengan N per 2. N per 2 itu berarti 20 plus K dibagi 2 kan gitu ya. Dikurangi dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya itu berarti 6 dibagi oleh K gitu ya, frekuensi kelasnya dikali dengan interval. Interval kelasnya itu berarti 21 sampai 30 itu berarti 30 kurangi 21 plus 1 kan gitu ya. Berarti ini 10. Nah,
Oke, sehingga ini kita bisa kurangkan nih 29,5 dengan 20,5 kita akan dapatkan nilainya adalah 9 gitu ya. 9 eh, ini saya bisa buat gitu ya 20 plus K per 2 dikurangi 6 itu adalah sama aja dengan 20 plus K dikurangi 12 per 2 ini semuanya dibagi K gitu dikali 10. Nah, ini kan 9 eh, 9K gitu ya. Saya kalikan langsung. Ini berarti 8 plus K per 2 kan itu dikali 10. Oke. 10 bagi 2 kan 5 tuh. Oke, berarti 9K 8 plus K itu dikali 10 dikali 5 maaf. Dikali 5 berarti ini kan 9K sama dengan 5 ke 8 40 ya. 40 ditambah 5K. Ini saya tulisnya ke samping kanan aja. Ini saya batasi. Oke. Kemudian 9K dikurangi 5K kan 4K ya Bapak Ibu ya. 4K sama dengan 40. Berarti K-nya itu adalah 40 per 4 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah si alfa. Gitu ya. Jadi 10. Nah, Bapak Ibu ini cukup gampang tapi memang sedikit membutuhkan waktu sih. Tapi seiring latihan kita yang kita perbanyak gitu, insya Allah akan semakin cepat kita dalam pengerjaan. Jadi tetap semangat Bapak Ibu ya. Nah, soal berikutnya Bapak Ibu, sekumpulan data memiliki nilai rata-rata 6,5. Nilai rata-rata ya, 6,5. Untuk keperluan analisis data tersebut dikonversi, di mana masing-masing data dikonversi menggunakan rumus bahwa setiap datum ditambah, ingat setiap datum itu ditambah 0,4. Kemudian masing-masingnya dikali 1,5. Eh, Dikali 1,5, nilai rata-rata data setelah dikonversi adalah. Ya. Nah, untuk pengkonversian data Bapak Ibu ya, kalau kita punya ukuran pemusatan data, nah isi rata-rata ini kan ukuran pemusatan data ya Bapak Ibu. Ini kita masuk ke dalam ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data itu kalau misalkan eh, ditambah atau dikurang gitu, kita buat aja kayak tabel gitu. Kemudian kalau dia dikali atau dia dibagi gitu, eh, ikut ditambah maupun dikurang. Jadi dia berubah. Ini kalau dia dikali atau dibagi juga dia berubah. Berubah artinya dia ikut dikali maupun dibagi gitu ya Bapak Ibu ya. Atau dia ikut ditambah ataupun dikurang. Itu khusus untuk pemusatan data. Nah, eh, terkait soal ini gitu, rata-ratanya kan 6,5 tuh ya. Jadi rata-rata sekumpulan datum itu 6,5. Untuk analisis data tersebut dikonversi di mana masing-masing data dikonversi menggunakan rumus bahwa setiap datum ditambah 0,4. Nah, jumlah datum kan kita nggak tahu gitu ya. Yang jelas rata-ratanya 6,5. Berarti 6,5 kita anggap saja itu adalah datumnya gitu, ditambah 0,4 kemudian masing-masing dikali 1,5. Berarti kan ini artinya 6,5 tambah 0,4 itu nanti akan dikali langsung oleh 1,1,5. Berarti ini kita jumlahkan dulu berarti 6,9 dikali 1,5 ini tuh berapa kira-kira? 6 69 kali 15 kan gitu ya Bapak Ibu ya. 59 kan 45. Ups. 59 45 56 34 jadinya 19 6 5 13. Oke, 10,35 gitu ya. Jadi jawabannya apa Bapak Ibu? Jadi jawabannya adalah 10,35. Nah, itu yang perlu diingat sih ini ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan ukuran pemusatan data
kalau dia akan dirubah itu, ingat kalau dia setiap datumnya ditambah atau dikurang, dia juga ikut ditambah atau dikurang, dan kalaupun dia dikali atau dibagi, dia juga akan tetap berubah. Itu khusus untuk pemusatan data gitu ya. Nah, soal berikutnya, Bapak Ibu, dari tiga bilangan yang terkecil adalah 19. Oke, dan yang terbesar itu 75. Berarti rata-rata hitung ketiga bilangan tersebut tidak mungkin sama dengan berapa. Nah, ingat Bapak Ibu, X bar itu kan ya, X bar itu adalah sigma Fi kali Xi gitu kan ya, dibagi oleh N. Kebetulan di sini itu kan, di sini kan kita diketahui ada tiga buah data. Jadi kita mau nyari X barnya nih. Tiga buah data, data keduanya kita nggak tahu. Yang paling kecil jelas 19 ditambah katakanlah A gitu. Ditambah 75 dibagi N-nya itu kan ada 3 gitu ya. Nah, karena ini tidak mungkin sama gitu ya. Rata-rata hitung bilangan tersebut tidak mungkin sama dengan berapa gitu. Kita cek dua hal. Kita cek dua hal. Yang pertama yang akan kita cek rata-rata maksimum. Nah, ini pakai simbol aja. Oke, berarti ini X bar max gitu ya. Kemudian yang kedua yang akan kita cek X bar min. Gitu ya. Nah, X bar max-nya kan kita bisa tahu karena yang terbesar datanya itu adalah 75 gitu ya. 75, maka ini si X barnya kita bisa cek itu 19 tambah. Berarti kan si data keduanya itu bisa jadi 74 gitu ya. 74 ditambah dengan 75 dibagi oleh 3 kan gitu. Nah, 19 tambah 74 ditambah 75 gitu ya. Yang terbesar ya. Iya, bisa jadi dia juga 75 kan gitu ya. Ini bisa jadi 75 juga kan. Nah, berarti ini 150 ditambah 19 itu adalah 169 gitu ya. 169 kalau kita bagi 3 ini tuh nilainya 16 bagi 3 itu 5 gitu ya. 5 6, sekian gitu ya. Nah, kira-kira itu 56, sekian. Jadi dari pengujian ini gitu, si 59 jadi nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin tanpa harus menguji X minimumnya gitu ya. Yang jelas kalau dia paling tinggi aja nilai tengahnya itu nilai datum yang kedua itu nilainya maksimal misalkan 75, ya kita akan baru dapatkan rata-rata itu sekitar 56, sekian gitu. Jadi ya yang nggak mungkin itu si ini 59. Nah, jadi gampang Pak Ibu ya. Nah, masih ada soal nggak? Masih gitu ya. Oke, soal yang ini diberikan 30 data dengan rata-rata M. Jika rata-ratanya itu 20% data adalah M plus 0,1, 40% lainnya itu M min 0,1, 10% lainnya adalah M min 0,5, dan sisanya adalah M plus N. Maka nilai N adalah, kan kita tahu ya Bapak Ibu ya, rata-rata itu X bar itu adalah sigma sigma Fi Xi per N gitu. Nah, jadi N-nya kan kita punya 30 gitu ya. Nah, tapi sekarang dari rata-rata ini, rata-ratanya kan M gitu. Nah, ternyata itu 20%-nya, 20% itu ya 20% dikali datanya itu M plus 0,1 ya udah berarti M dikali M plus 0,1 gitu maksud saya. Kemudian ditambah dengan berapa itu 40%, 40 dikali M min 0,1 ditambah dengan 10 dikali M min 0,5 dan sisanya berarti berapa persen tuh? Ini 50 tambah 20 kan 70 berarti 30 ya.
30 dikali M min 0,5 dibagi jumlahnya kan berarti 100% kan gitu ya, dibagi 100. Nah, ini tuh Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita bisa dapatkan berapa ini? 20M plus 2 kan gitu. 2 ditambah 40M dikurangi dengan 4 ditambah 10M dikurangi dengan ini 0,5. Ini 0,5 berarti 5 dikurangi 5 ditambah 30M dikurangi dengan 15 ya. Oke, ini 15. Kita bagi dengan 100. Oke, 20M tambah 40M tambah 10M tambah 30M berapa? 100 kan ya? 100M ya Bapak Ibu ya. 100M. Bukan, ini bukan 0,5 tapi M plus F. Maafkan Bapak Ibu ya. M plus N. Jadi ini tuh salah, harusnya ini adalah 30N dong. Oke, ini plus 30N. Nah, ini 100M 30 40. Oke, betul. Ditambah dengan 30N kan gitu ya. Ditambah 30N ditambah 2 min 2 min 4 gitu ya, min 2 dikurangi 5 lagi itu min 7 per 100. Nah, kita tahu rata-ratanya itu adalah M gitu ya. Maka si ini tuh bisa kita selesaikan. Maka ini 100M sama dengan 100M ditambah 30N min 7 gitu ya. Ini tuh sama dengan 7 sama dengan 30N. Berarti N itu adalah 7 per 30 sama dengan N. Jadi jawabannya adalah 7 per 30 ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita coba kerjakan soal yang terakhir Bapak Ibu. Soal terakhir kita yang ini ya. Yang ini terkait sama persis kayak tadi, bukan sama persis sih, mirip-mirip dengan soal sebelumnya juga gitu ya, yang data perubahan data itu. Nah, pada suatu ujian matematika yang diikuti oleh 50 siswa, diperoleh rata-ratanya 35, mediannya 40 dan simpangan bakunya itu 10. Karena rata-rata terlalu rendah, maka semua nilai dikalikan 2. Ingat, semua nilai dikalikan 2 dan kemudian dikurangi 15. Dikurangi 15. Akibatnya apa? Nah, Bapak Ibu, kalau ada pemusatan data gitu. Pemusatan data, kemudian ada penyebaran data. Penyebaran data ini kalau misalkan dia ditambah atau dikurangi gitu, pemusatan datanya itu juga berubah gitu. Yang ini tetap, penyebaran datanya tetap. Kalau dia dikali atau dia dibagi gitu ya, pemusatan data berubah, penyebaran data juga ikut berubah. Artinya kalau dari dikali juga gitu. Kalau datumnya dibagi, maka semua datum di penyebaran data maupun di pemusatan data juga ikut dibagi. Gitu ya. Karena di sini itu ada rata-rata median dan simpangan baku. Yang merupakan penyebaran data hanya simpangan baku kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang lainnya kan pemusatan data, berarti berubah semua. Nah, pertama dia dikali 2 semuanya gitu ya. Berarti yang berubah pemusatan data atau penyebaran data saja. Ya, karena dia dikali atau dibagi, karena dia dikali gitu ya, maaf. Maka dia berubah semua pemusatan data maupun penyebaran datanya. Berarti si rata-rata
X barnya, katakan X bar gitu ya. Kemudian mediannya, kemudian simpangan bakunya gitu ya. Berarti 35 gitu ya. Kali 2. Oke, berarti mediannya juga 40 kali 2. Kemudian simpangan bakunya adalah 10 kali 2. Kemudian dia dikurangi 15. Yang dikurang 15 itu yang pemusatan data aja. Berarti X bar dan median dong. Ini dikurangi 15, ini dikurang 15. Simpangan baku tetap berarti. Nah, ini sama dengan 70 kurangi 15 kan gitu ya. 70 kurangi 15, ini tuh 80 kurang 15. Nah, ini berarti 20. Oke. Nah, dari opsi yang ada, jelas yang masih tetap itu adalah simpangan baku menjadi 20. Jadi jawabannya si alfa ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, eh, sekian video hari ini. Jika Bapak Ibu ingin memberikan masukan, silakan tulis saja di kolom komentar. Like video ini jika Bapak Ibu suka, dislike jika tidak disukai, dan jangan lupa di-share. Barangkali banyak dari teman-teman kita di luar sana yang memang membutuhkan video ini. Nah, demikian Bapak Ibu. Eh, Sekali lagi terima kasih untuk kesediaannya telah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.